Saya Wakil Dewan Kota Bumi. Di sini saya akan mengambil tema modalitas dalam dakwah yang saya beri judul Ustaz Gaul. Hari ini tepatnya pukul 15.45 waktu Indonesia bagian barat. Semua anak murid Ustaz Roy yang mengaji di TPA Ustaz Roy tepatnya di desa Sumbangsari. Ustaz Roy dijuluki dengan Ustaz Gaul karena gaya dia berjalan dan cara mengajarnya yang lucu. Itulah yang menyebabkan Ustaz Roy dijuluki dengan Ustaz Gaul. Saat itu murid Ustaz Roy berjumlah 20 orang. Namun pada hari itu yang datang hanya 7 orang. Yang hadir diantaranya Abi berumur 18 tahun, Zaki berumur 14 tahun, Peggy berumur 15 tahun, Yudi berumur 4 tahun, Abdurrahman berumur 1 tahun, dan Novi berumur 7 tahun. Pada hari itu Ustaz Gaul akan menjelaskan tentang Al-Quran surat Al-Isra ayat 32. Pada saat itu murid-murid berdatangan sambil menunggu Ustaz Roy. Murid-murid begitu banyak membaca Al-Quran. Tidak lama kemudian Ustaz Gaul pun datang. Ustaz Gaul datang dengan pakaian yang aneh, gaya jalan yang lucu, rambut berdiri, memakai 2 jam di tangan kanan dan di tangan kiri. Ustaz Gaul berkata, "Assalamualaikum anak-anak, how are you?" Murid itu menjawab, "Waalaikumsalam, I'm fine, Pak Ustaz." Astagfirullahaladzim, menjawab salam tidak boleh keras-keras seperti suara Pak Ustaz yang lemah lembut, rajin menabung, baik hati. Tapi yang juga Pak Ustaz maklum karena Bapak tahu mungkin terkesima dengan penampilan Pak Ustaz yang kayak Siti Aldiano, muka mirip Ariel. Anak-anak, Bapak akan menjelaskan tentang Quran surat Al-Isra ayat 32. Sebelum Bapak menjelaskan Quran surat Al-Isra ayat 32, maka kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja Bapak membaca doa sebelum ngajinya. Kata murid-murid pun berdoa sebelum ngaji. Setelah selesai, ada seorang murid bertanya dengan Pak Ustaz. Yuni, yaitu Yuni. Yuni bertanya. Pak Ustaz, sebelum mulai, Yuni mau tanya, cinta itu apa? Cinta itu cerita indah namun tiada arti. Mengapa Pak Ustaz berkata demikian? Karena cinta itu banyak maknanya, banyak artinya. Eksempelnya cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada malaikat, dan kedua orang tua. Akan tetapi remaja sekarang banyak mengartikan cinta itu jauh di mata dan di hati. Padahal cara logika yang jauh itu jalan kaki dan yang cepat itu naik mobil tangki. Baik soal cinta kita simpan dulu dalam flashdisk. Besok kalau Bapak sudah beli laptop, kita print dan kita bahas. Sekarang waktunya Bapak menjelaskan tentang Quran surat Al-Isra ayat 32. Sebelum Bapak menjelaskan Quran surat Al-Isra 32, Bapak merapikan rambut Bapak dulu. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sabila." Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Anak-anak, dalam ayat ini ada kaitannya tentang remaja di masa kini. Karena banyak remaja sekarang yang berbuat zina di depan umum, secara terang-terangan atau bahkan secara sembunyi-sembunyi. Namun
itu bermalas-malas dalam belajar, bercuti, bermabuk-mabukan atau bahkan memakai obat-obatan terlarang dan bahkan melawan kedua orang tua. Padahal itu semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama halnya dengan zina. Anak-anak Bapak bukan seperti Ustaz Jeffrey, Ustaz Solmed, Ustaz Fotokopi yang tayang di SCTV. Kalau dia santri besar sulap dengan kecerdasannya, jadi komputer dengan keberaniannya, jadinya dengan kecepatan tangannya. Tapi kalau Bapak dari tadi mengajar, tidak ada ilmunya. Buah semangka, buah durian, buah manggis, buah jeruk. Itulah nama buah-buahan yang ada di Indomaret. Anak-anak, untuk itu Bapak berkata kepada anak-anak agar tidak mendekati perbuatan zina bagaimana yang diterangkan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah menjadi remaja yang susah halal. Anak-anak, mungkin ini saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Mari kita tutup pengajian kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja membaca doa setelah mengaji. Sebelum doa dimulai, tiba-tiba Yuni menangis dengan tersendat. Kenapa Yuni? Habis berkata, Yuni menangis ke lebih meja ngaji Pak Ustaz. Ya sudah Yuni, jangan menangis lagi. Bapak peragain goyang dikit ya. Iya. Pak Ustaz kemudian meragai goyang dikit. Murid-murid dan ibu tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, Pak Ustaz menyuruh membaca doa ulang-ulang. Setelah itu, Pak Ustaz menutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid itu jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya pengajian pun selesai. Murid-murid jawab.